Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bareng aku. Hari ini kita mau bahas hal penting banget, sering gak kita sadari. Setiap hari kita selalu membuat pilihan. Saat uang jajan terbatas, kita harus memilih mau beli kopi kekinian atau menabung untuk kebutuhan lain. Saat waktu belajar terbatas, kita juga harus memilih mau fokus matematika atau belajar ekonomi dulu. Nah, ternyata negara pun juga mengalami hal yang sama. Sumber daya sebuah negara itu terbatas. Tenaga kerja terbatas, modal terbatas, dan waktu juga terbatas. Karena itulah negara tidak bisa memproduksi semua barang dalam jumlah tak terbatas. Dan dari sinilah muncul konsep ekonomi kurva kemungkinan produksi. Kurva kemungkinan produksi atau production possibility frontier adalah kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan produksi maksimum dari dua barang dengan sumber daya yang dimiliki. Contohnya, bayangkan sebuah pabrik hanya bisa memproduksi laptop dan smartphone. Kalau seluruh tenaga kerja dipakai membuat laptop, maka produksi smartphone berkurang. Sebaliknya, kalau fokus membuat smartphone, produksi laptop ikut turun. Artinya, menambah produksi satu barang akan mengurangi barang lainnya. Kenapa bisa begitu? Karena sumber daya terbatas, mesin terbatas, karyawan terbatas, dan bahan baku pun juga terbatas. Jadi ekonomi selalu tentang memilih. Asumsi dalam kurva kemungkinan produksi yang pertama, faktor produksi digunakan sepenuhnya. Artinya, semua sumber daya digunakan secara maksimal. Contohnya, pekerja semuanya bekerja, mesin pabrik aktif, lahan digunakan, dan bahan baku dipakai. Kalau masih ada banyak pengangguran atau mesin menganggur, berarti produksi belum maksimal. Yang kedua, faktor produksi jumlahnya tetap. Dalam jangka pendek, jumlah sumber daya dianggap tidak berubah. Contohnya, jumlah pegawai tetap, mesin tetap, modal tetap. Karena itulah kapasitas produksi juga terbatas. Yang ketiga, teknologi tidak berubah. Dalam kurva ini, teknologi dianggap tetap. Padahal di dunia nyata, teknologi bisa meningkatkan produksi. Yang keempat, hanya ada dua barang yang diproduksi. Supaya mudah dianalisis, ekonom menyederhanakan kondisi menjadi hanya dua barang. Contohnya, beras dan pakaian, mobil dan motor, atau kopi dan roti. Yang kelima, biaya kesempatan semakin meningkat. Ini inti paling penting dalam kurva kemungkinan produksi. Saat suatu negara menambah produksi suatu barang, maka pengorbanan barang lain semakin besar. Pengorbanan itu disebut opportunity cost atau biaya peluang. Kurva ini menunjukkan bahwa sumber daya itu terbatas. Jadi sebuah negara harus memilih antara memproduksi barang konsumsi atau barang modal. Semakin banyak barang modal yang diproduksi, maka barang konsumsi yang bisa dihasilkan akan berkurang. Begitu juga dengan sebaliknya. Titik A sampai B menunjukkan berbagai pilihan produksi yang masih mungkin dilakukan. Artinya, dalam ekonomi, untuk mendapatkan lebih banyak dari satu barang, kita harus mengorbankan barang lainnya. Dan karena sumber daya selalu terbatas, maka muncullah masalah ekonomi. Negara harus menentukan barang apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan siapa yang akan menikmati hasil produksinya. Masalah ekonomi yang pertama adalah memilih barang apa yang harus diproduksi. Negara tidak bisa memenuhi semua kebutuhan sekaligus karena anggaran terbatas. Pemerintah harus menentukan prioritas. Misalnya, saat harga pangan naik, pemerintah harus memilih apakah anggaran dipakai untuk subsidi, pembangunan infrastruktur, atau bantuan sosial. Karena semua kebutuhan tidak bisa dipenuhi secara maksimal dalam waktu bersamaan. Masalah ekonomi berikutnya adalah pengangguran, di mana terjadi ketika jumlah para pencari kerja lebih banyak dibanding lapangan pekerjaan. Dalam kurva ini menunjukkan masalah pengangguran dalam ekonomi. Titik A sampai B adalah batas produksi maksimal ketika semua sumber daya digunakan secara penuh, tetapi titik C berada di dalam kurva. Artinya, kurva produksi, barang konsumsi, dan barang industri belum maksimal. Ini menandakan ada sumber daya yang menganggur, seperti tenaga kerja yang belum mendapat pekerjaan atau mesin yang tidak digunakan. Jadi,
Semakin jauh produksi berada di dalam kurva, semakin besar kemungkinan terjadinya pengangguran dan pemborosan sumber daya dalam ekonomi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi tidak stabil. Ekonomi suatu negara tidak selalu naik terus. Kadang tumbuh cepat, kadang melambat, bahkan bisa mengalami krisis. Dalam kurva ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Awalnya, produksi hanya berada pada kurva AB. Lalu karena teknologi berkembang, sumber daya bertambah, dan kualitas tenaga kerja meningkat, kurva bergeser menjadi PQ. Perpindahan dari titik R ke S menunjukkan kapasitas produksi ekonomi meningkat. Artinya, negara mampu menghasilkan lebih banyak barang konsumsi dan barang industri dibanding sebelumnya. Nah, karena masalah ekonomi selalu ada, setiap negara akhirnya memilih cara berbeda untuk mengatur ekonominya. Dan cara itulah yang disebut sistem perekonomian. Sistem perekonomian yang pertama adalah sistem pasar bebas atau laissez-faire. Dalam sistem pasar bebas, pemerintah sangat sedikit ikut campur. Kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat dan pasar. Apa yang diproduksi, barang diproduksi berdasarkan permintaan masyarakat. Contohnya, sekarang tren minuman matcha atau kopi meningkat, maka banyak kafe bermunculan. Produsen melihat peluang keuntungan. Bagaimana cara memproduksinya? Produsen mencari cara paling efisien agar biaya lebih murah dan keuntungan lebih besar. Contohnya, banyak restoran menggunakan kris, mesin kasir digital, bahkan robot pelayan. Tujuannya supaya pelayanannya lebih cepat dan hemat biaya. Untuk siapa barang diproduksi? Barang diproduksi untuk orang yang mampu membeli. Contohnya, ada HP harga 1 jutaan, ada juga yang belasan juta, karena target konsumennya berbeda. Kelebihan pasar bebas membuat inovasi berkembang cepat. Contohnya, persaingan aplikasi transportasi online membuat layanan semakin praktis dan murah. Kekurangannya apa? Kalau terlalu bebas, bisa terjadi kesenjangan sosial. Yang punya modal besar semakin berkembang, sedangkan yang kecil bisa tertinggal. Karena sistem pasar bebas punya kelemahan, banyak negara memilih sistem ekonomi campuran. Artinya, kegiatan ekonomi tetap berjalan bebas, tetapi pemerintah ikut mengatur agar lebih seimbang. Pemerintah ikut campur melalui subsidi, pajak, bantuan sosial, aturan harga, dan penyediaan layanan publik. Contohnya, subsidi BBM, KIP kuliah, BPJS, dan bantuan UMKM. Tujuannya supaya masyarakat tetap mendapatkan akses kebutuhan penting. Tanpa campur tangan pemerintah, harga bisa naik terlalu tinggi dan masyarakat kecil akan kesulitan. Jadi, inti dari materi ini adalah karena sumber daya terbatas, manusia dan negara harus membuat pilihan. Pilihan itu menimbulkan biaya kesempatan, masalah ekonomi, dan akhirnya memunculkan sistem ekonomi yang berbeda-beda. Semoga video ini bisa bantu kamu lebih paham lagi tentang masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian. Sampai jumpa di video selanjutnya.